agama, maka mereka akan berkurang dari tingkat keimanan mereka. Ya, bahkan yang paling mengerikan, ya, ketika manusia meninggalkan mempelajari ilmu agama, ya, ini sangat membahayakan iman mereka. Ya, kita ingat bagaimana kisah tatkala Nabi Musa alaihissalam belum meninggalkan umatnya berapa? 40 hari. Meninggalkan umatnya 40 hari. Begitu beliau pulang ke kampungnya, apa yang terjadi? Umat beliau sudah kembali kepada menyembah kepada sapi-sapi, kepada patung-patung yang ada. Coba 40 hari libur taklim bahasa kita. Ya, ini menunjukkan bahwa iman, ya, itu akan bertambah dengan kita mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, mentadaburinya. Ya, sebagaimana ucapan para sahabat, nahnu naqra'ul Quran wa zidna imanan. Kami membaca Al-Quran. Tentunya bukan sekedar membaca, mentadaburi, merenungkannya, maka bertambahlah iman-iman kami. Dan itulah Masya Allah, ya, bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita tentang penting, ya, dan urgennya kita mempelajari agama ini. Karena dengannya akan semakin subur keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba. Di dalam sejarah banyak sekali kisah-kisah, ya, yang dengan mempelajari ilmu agama ini, dengan dibacakan Al-Quran kepadanya, hati yang tadinya belum ada iman, muncullah setitik keimanan. Hati yang imannya lemah menjadi kuat. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, di dalam kitab tafsir, tatkala beliau menafsirkan surat At-Tur, beliau menyebutkan satu kisah secara terpisah, ya, tentang kisahnya Jubair bin Mut'im. Bagaimana kisah masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im, dulunya beliau musyrik, ya. Maka tatkala beliau mendengarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, ya, surat At-Tur di surat Maghrib, Jubair bin Mut'im, beliau mencuri-curi dengar bacaan Nabi. Ya, maka sampailah kepada ayat yang ke-35. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia tidak tercipta oleh sesuatu pun? Ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Perhatikan, ternyata firman Allah ini betul-betul masuk dalam hati Jubair yang saat itu masih musyrik. Apa kata beliau? Kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hampir-hampir hati ini seperti mau copot, mau terbang, dan itu adalah awal kali iman masuk ke dalam hatiku. Kapan masuk iman dalam hati beliau? Ketika mendengarkan Al-Quran dan beliau memahami apa yang beliau dengar itu. Masya Allah, iman masuk dalam hati. Ya, contoh lagi, iman yang sangat kecil menjadi subur, ya, seperti kisahnya Fudail bin Iyad. Di dalam sejarahnya Fudail bin Iyad, ya, dulunya adalah qati'ut thariq, perampok jalanan yang sangat bengis. Bukan sekedar ngerampok beliau. Mungkin kalau perampok Indonesia masih punya istilah perampok budiman sedikit. Ya, kenapa orang Indonesia ngerampok? Ada dua pilihan, Mas, banda apa nyawa, gitu ya. Kalau bandanya diserahkan, nyawa selamat. Kalau Fudail tidak, setiap orang lewat, ambil hartanya, penggal kepalanya. Coba sampai itu terkenal dengan zona merahnya Fudail itu. Suatu ketika Fudail itu merencanakan untuk apa? Merampok rumahnya orang kaya. Nah, di malam itu Fudail naik di atas tembok luar dari rumah orang kaya tersebut. Begitu nangkring di situ, sambil niat kira-kira mana tempat, pintu, jendela yang bisa dijebol, ternyata apa? Penghuni rumah sedang melakukan qiyamul lail. Ya, dan saat itu, karena Fudail orang Arab, tahu bahasa Arab. Penghuni rumah sedang baca surat apa? Al-Hadid. Sampai pada ayat, ya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya, belum waktunya bagi orang beriman untuk tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mikir, saya orang Islam walaupun KTP, ya. Ya. Kapan saya bertobat kepada Allah? Akhirnya apa? Beliau mengurungkan niatnya, beliau lari ke masjid, nyari masjid saat itu. Ya, cuman beliau ke masjid nggak tahu mau ngapain di masjid. Sampai datangnya waktu subuh, muadzin datang, ini penjahat besar di masjid. Bisa-bisa dipencit saya ini. Gitu ya. Pulang aja. Orang kedua masuk masjid lagi. Waduh, ada Fudail kabur lagi.
Orang ketika masuk masjid, dia mikir ini, masa ada preman perampok di masjid? Mau ngerampok Al-Quran, Pak? Itu ya. Akhirnya apa kata Fudail? Akhirnya orang ini mendekat. Fudail, ada apa Anda seperti ini? Jadi ada sesuatu pada diri Anda. Dia cerita, saya mau merampok tapi gini sudah. Saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Disarankan untuk bertobat, kemudian mempelajari ilmu agama. Akhirnya apa? Beliau menjadi seorang alim yang luar biasa. Terkenal sekali beliau. Dulunya apa? Dulunya seorang perampok. Kapan beliau bertobat kepada Allah? Muncul keimanan, tumbuh keimanan itu ketika beliau mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Ya, maka di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan juga para sahabatnya dan juga kepada kita semua, jika terjadi peperangan, kemudian ada seorang musyrik minta perlindungan kepada kita, kasih perlindungan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Jika ada orang musyrik meminta kepadamu perlindungan, berilah perlindungan. Agar apa? Hatta yasma kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Perhatikan, sampai mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada mereka. Kenapa? Orang kalau sudah mendengarkan Al-Quran dibacakan, luar biasa. Itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang. Nah, makanya apa? Allah perintahkan kasih pelindungan. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Ketika Rasul dan para sahabat berhasil menangkap seorang pimpinan musyrikin saat itu, yang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah itu termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi. Dalam satu ini, Sumamah berhasil ditangkap dan ditawan. Kemudian oleh Nabi diikat di salah satu tiang masjid. Sumamah itu, ya, setiap Rasul sholat tentunya dengar. Rasul menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, mendengarkan. Rasul ketika masuk masjid selalu bertemu dengan Sumamah. Bertanya, Sumamah, bagaimana keadaanmu? Kata Sumamah, keadaanku seperti yang engkau lihat. Jika engkau bunuh saya, hak Anda. Jika engkau maafkan saya dan lepaskan saya, niscaya engkau mendapati bahwa saya ini orang yang paling pandai berterima kasih pada orang lain. Hari itu. Hari berikutnya sama. Rasul tanya lagi, gimana Sumamah kabarmu? Jawaban pun sama. Di hari berikutnya, setelah beberapa hari, Rasul mengatakan kepada sahabat, lepaskan Sumamah. Kemudian apa? Sumamah pergi. Ternyata dia nyari sumur, mandi di situ, balik ke masjid, mengucapkan syahadat. Coba, iman. Ya, ini muncul ketika apa? Di situ ada pupuknya, ada lahannya. Berupa apa? Berupa apa? Mendengarkan ayat Al-Quran. Bahkan iman yang sangat kecil itu bisa tumbuh dengan subur ketika juga mendengarkan Al-Quran. Ya, maka itulah teman-teman sekalian, ya, bahwa belajar ilmu agama itu tidak ada istilahnya kita lulus. Karena belajar ilmu agama adalah ibadah, dan ibadah Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian al-yakin. Apa makna yakin di situ? Hampir seluruh ahli tafsir menafsirkan al-yakin al-maut. Yang dimaksudkan adalah kematian. Sebelum kita mati, sudah. Ya, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Dan itu yang dipahami para ulama kita. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Di masa tua beliau. Beliau masih yang dipegang pena, buku. Itu saja. Buka kitab, nutup kitab, nulis kitab. Itu saja. Sampai orang-orang komentar kepada Imam, ya Ahmad, sampai kapan kamu seperti ini? Beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta ini sampai saya masuk ke liang lahat. Coba perhatikan. Ini bagaimana para ulama kita ketika mereka menghidupkan ilmu. Mereka mempelajari ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah iman. Ya, ilmu itu adalah iman. Maka betul-betul menjadi perkara yang dikedepankan oleh mereka. Bahkan segala aktivitas mereka sesuaikan dengan jadwal mereka mempelajari ilmu. Ya, ini Masya Allah, ini bagaimana kesungguhan mereka. Karena sekali lagi, karena ilmu agama ini sangat menentukan kadar keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuk asal yang ketiga, ya, dari kitab Ushulus Sittah. Alhamdulillah, usul yang pertama sudah kita baca, usul kedua sudah. Asal yang pertama, penulis kita menjelaskan kepada kita tentang bahwa Islam itu menerangkan tentang tauhid dan keikhlasan dengan penjelasan yang sangat terang sampai orang awam, bahkan orang yang paling bodoh sekalipun mereka bisa memahami. Cuman apa? Ternyata
keadaan seperti itu, ya justru orang-orang yang dianggap cendekiawan, orang-orang yang berpendidikan, mereka apa? Mereka menyelisihi hal seperti ini. Orang-orang yang mengikhlaskan dalam ibadah dianggap ya sebagai orang yang tidak adab kepada orang soleh, tidak menunaikan hak mereka, dan syirik dianggap apa? Mencintai orang soleh dan mengikuti mereka. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, penulis kita menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita bersatu di atas kebenaran. Ya, bersatu di atas kebenaran dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan dan penjelasan-penjelasan yang sangat bisa dipahami. Bahkan orang awam sekalipun sama. Namun kenyataannya apa? Justru orang yang mereka berpecah dianggap apa? Mereka di atas rahmat. Ya, justru orang yang bersatu dianggap sebagai zindik, sebagai orang yang gila. Gitu ya. Ini asal yang ketiga. Kita masuk ke asal yang kedua tadi, sekarang yang ketiga. Qala al-muallif al-aslu tsalits, asal yang ketiga. Anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abadan habasyian. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan ijtima', persatuan, ya, termasuk kesempurnaan kita itu bersatu adalah apa? As-sam'a wa ta'ah, mendengar dan mentaati liman ta'ammar alaina, kepada pemimpin-pemimpin kita. Walaupun yang memimpin kita adalah abdan habasyian, seorang budak dari Habasyah. Dari mana itu Habasyah? Itu Ethiopia. Yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, pokoknya nggak ada tertariknya lah, nggak ada bawahnya. Andaikan ada seorang pemimpin seperti itu pun, apa? Kita diwajibkan mendengar dan mentaatinya. Nah ini termasuk apa? Kesempurnaan dalam kita bersatu. Ya. Nah, nanti saya sebutkan beberapa dalil bahwa Rasul ketika menyebutkan kewajiban kita berjamaah, apa makna jamaah? Menurut ulama salaf itu ada dua. Makna jamaah yang pertama bisa maknanya adalah jamaah di atas kebenaran. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud beliau mengatakan, al-jamaah kullu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah segala yang mencocoki kebenaran walaupun dia seorang diri, itu jamaah. Ini yang pertama. Makna yang kedua jamaah adalah apa? Yaitu bersatu mentaati pemerintah yang sah. Gitu ya, pemerintah yang mengurusi urusan kaum muslimin. Itu kedua, makna jamaah. Nanti kita rinci. Fabayyana an-nabiyyu hada bayanan sya'i'an da'i'an bi kulli waj'in min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Maka Nabi menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat terkenal, tersebar bi kulli wajhin, dari segala sisinya. Ya, dari sisi penjelasan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Apa syar'i? Syar'i itu maksud secara dalil, baik Al-Quran maupun secara sunnah Nabi SAW atau ijma'nya. Secara qadari itu secara apa? Secara kasat mata, ya, secara yang dianggap manusia, ya, yang namanya adanya pemimpin dan kita mentaatinya secara akal pun masuk. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 251. Allah berfirman, "Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh." Kata Allah, andaikan Allah ini tidak mencegah, ya, sebagian manusia atas yang lainnya untuk berbuat kerusakan. Andaikan Allah tidak menjadikan ada pemimpin di dunia ini, katakanlah gitu ya, yang pemimpin ini nantinya akan apa? Akan menghukum orang-orang yang melampaui batas, berbuat dolim kepada orang lain. Andaikan tidak ada itu, la fasadatil ardh, niscaya bumi ini akan rusak. Itu secara qadari. Jadi keberadaan pemimpin itu secara syar'i dan kaun itu sangat dibutuhkan. Kita pernah merasakan dulu ya, tahun 98. Beberapa menit, berapa jam kosong dari presiden kita. Apa yang terjadi? Apa terjadi? Penjarahan di mana-mana. Ya, dari kota sampai kampung. Di pinggir-pinggir orang jarah apa? Jarah jati pemerintah. Apa polisi kemudian berani ngelarang? Gak berani.
Di kota-kota, toko-toko, ya, gedung-gedung mereka hancurkan. Nggak ada yang berani. Ya, apa yang terjadi? Kerusakan di atas muka bumi ini. Secara kodari, secara akal manusia, yang namanya adanya pemimpin yang ditaati, itu sangat diperlukan. Ya, dan itu Islam. Makanya perhatikan ya, Islam itu memerintahkan suatu perkara karena itu sangat dibutuhkan manusia. Maka di mana ada negara kok kudeta, belum pernah kita dapati kata para ulama, kudeta tiba-tiba apa kemudian datang setelahnya negara lebih aman, lebih maju, lebih tentram. Yang ada jauh lebih rusak. Ya, yang ada jauh lebih rusak. Nah, ini perhatikan, ini usul yang sangat pokok, yaitu kewajiban seorang mukmin untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Tapi apa kata beliau? Thumma sara hadal asal la ya'rifu inda aktsari man yada'il ilma fa kaifal amalu bih. Cuman menjadilah perkara ini, usul ini ya tidak dikenal kepada orang-orang yang dianggap berilmu. Maka bagaimana akan mengamalkannya? Perhatikannya, ini satu usul yang sangat mendasar ini, kewajiban seorang mukmin untuk mentaati pemerintahnya. Cuma apa? Ini tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Ya. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan mentaati pemerintah itu hanya segelintir orang yang tahu. Ya, bahkan orang yang katanya punya titel-titel pun nggak tahu mereka itu. Ya, bagaimana mau mengamalkannya itu? Nah, ini Masya Allah, ini termasuk kaidah yang sangat bagus. Usul yang sangat bagus tentang kewajiban seorang muslim untuk mentaati pemerintahnya. Ya, adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya seorang muslim untuk mentaati pemerintahnya, ini ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, dan dengan ijma'nya ahlu sunnah. Adapun Al-Quran terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, ya taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan, dan pemimpin di antara kalian. Ada faedah yang luar biasa di situ. Allah ketika memerintahkan kita taat kepada Allah, disebutkan fiilnya, perintahnya, ati'u, taatilah kalian Allah. Ketika menyebutkan taat kepada Rasul, ati'ur Rasul, taatilah Rasul, disebutkan fiilnya. Namun ketika menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri, tidak, tapi langsung wa ulil amri minkum. Ya, langsung tanpa disebutkan fiilnya, tanpa disebutkan perintahnya. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Adapun ketaatan kita kepada pemerintah itu muqayyad, tergantung, dilihat. Jika yang mereka perintahkan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita lakukan. Jika tidak, maka kita tidak wajib untuk apa? Untuk mentaati mereka. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, hanyalah ketaatan itu pada perkara yang baik. Ini baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua. Coba ya kalau kita buka dalam surat Luqman ayat 15. Ya. Allah ketika mewasiat, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya tentang apa? Tentang pertama haknya Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada anak-anak untuk apa? Agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya, ya, Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jika keduanya orang tua kalian memaksa kalian berbuat syirik kepada Allah dalam perkara yang kalian tidak tahu tentangnya, apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Ini sikapnya. Ketika orang tua memerintahkan perkara yang batil, kesyirikan, jangan ditaati. Cuman apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah ibumu, bapakmu di dunia ini dengan cara yang baik. Masya Allah. Taat kemaksiatan tidak boleh, tapi berbuat baik kepada orang tua wajib dari sisi yang lainnya. Ya. Tahu asbabun nuzul ini? Ibnu Katsir menyebutkan asbabun nuzul ayat tadi
itu adalah terjadi pada sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik itu, beliau adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya yang sudah tua. Sudah tua. Ya, maka ketika Sa'ad bin Malik masuk Islam, ibunya ngancam. Ya, kata ibunya, la tada'anna dinaka aw la aqulu wal ashrabu. Wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agamamu itu atau saya tidak mau makan, tidak mau minum sampai saya mati. Masya Allah ini. Beliau dibenturkan dengan dua perkara ini. Ketaatan kepada Allah dan kepada orang tuanya. Apa kata Sa'ad bin Malik? Ya Ummah, ta'lamin, wahai ibuku, ketahuilah. Ya, andaikan ya ibu memiliki 100 nyawa, fa kharaja nafsan ma taraktu hada din li syai'. Ya, kemudian nyawa itu mati satu persatu, lepas satu persatu, tidak akan pernah aku tinggalkan agamaku ini. Ya, fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Dia mengatakan, kalau ibu mau makan yang monggo, nggak mau makan yang monggo. Perhatikan. Ternyata apa itu? Ibunya ini sudah ngancam 3 hari. Hari pertama nggak mau makan, jatuh sakit. Hari kedua nggak makan, tambah sakit. Sampai 3 hari. Akhirnya saat mengatakan, ibu, 100 nyawa seandainya ibu punya, mati satu persatu, nggak akan tinggalkan agama ini. Tapi apa? Kalau ibu mau makan monggo, kalau nggak mau makannya monggo. Akhirnya apa? Ibunya kalah, makan. Nah, gitu ya. Ini Masya Allah. Ini kita bisa pegang ini. Ya, bagaimana semangat para sahabat berpegang pada agama. Nah, jadi sekali lagi yang kita tekankan di sini bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Ya, adapun ketaatan kepada ulil amri, kepada orang tua dan kepada seluruh makhluk itu adalah sifatnya muqayyad. Jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya ditinggalkan wajib. Ya, termasuk kepada pemerintah adalah seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian fabayyana nabiyyu hada bayanan sya'i'an da'ian. Dan sungguh Nabi telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sangat masyhur, tersebar. Ya, bi kulli wajhin min anwa'il bayan. Ya, dengan penjelasan dari semua sisinya, baik secara syar'i maupun secara qadari. Ya, secara syar'i banyak sekali. Contoh tadi ayat 1. Yang kedua adalah wasiat Nabi SAW di dalam sebuah hadis ya yang datang dari sahabat Irbad bin Sariyah. Tatkala itu Irbad bin Sariyah beliau menceritakan wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal uyun wa darafat minhal qulub fa'ausina. Ya, kata Irbad, suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan wasiat yang sangat mengena sampai menjadikan hati-hati kami sangat bergetar dan menjadikan berlinang air mata kami. Maka kami katakan, ya Rasulullah, ausina, wasiat kepada kami wahai Rasul. Ini Masya Allah, wasiat yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul ketika memberikan wasiat betul-betul datang dari hati. Sehingga sampai para sahabat mereka menangis, mencucurkan air mata. Karena nasihat yang datang dari hati itu akan sampai kepada hati yang lain. Ya, sebagaimana ucapan Ibnu Sirin ketika beliau dilaporkan ada seorang tukang syair, wa'id, tukang ngasih nasihat. Ini ada orang dikumpulkan sudah dikasih nasihat sedih tentang neraka, nggak ada yang nangis sama sekali. Kata Muhammad bin Sirin, sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati orang lain. Tapi sesuatu yang datangnya bukan dari hati, nggak akan sampai ke hati orang lain. Artinya apa? Dia sekedar mengucapkan ya nasihat-nasihat, tapi tidak datang dari hati. Perhatikan Rasulullah SAW di sini. Beliau menasihati para sahabat dengan penuh kekhusyuan. Sampai para sahabat digambarkan ya bergetar hatinya dan menangis. Ya, maka disampaikan Rasul mengatakan usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasul, aku wasiatkan kepada kalian, satu, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'ah, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, andaikan sekalipun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali perselisihan. Perhatikan, wasiat Nabi dua. Satu bertakwa, dan kedua untuk apa? Mentaati pemerintah. Kenapa itu? Karena nanti siapa hidup setelah aku nanti banyak sekali perselisihan akan dia dapatkan. Rasul lanjutkan wasiatnya, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafai rasyidin setelah aku nanti. Aldu alaiha bin wajib. Gigitlah sunnah tersebut. Perhatikan, ya, dengan apa? Gigi geraham. Ini gigi yang paling kuatnya. Rasul mengatakan aldu alaiha. Kalau kita belajar bahasa Arab, alaiha, ha itu dhamir tunggal. Satu, ternyata yang Rasul sebutkan ada dua di situ ya. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini dua sunnah ini. Sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin. Namun apa? Rasul perintahkan dengan kata apa? Gigitlah sunnah itu. Dengan satu, lafadznya satu. Ini menunjukkan antara sunnah Nabi dengan sunnah para khulafaur rasyidin tidak bisa dipisah-pisahkan. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat adanya. Ini Masya Allah wasiat Nabi ya. Nah, tentang apa? Tentang ketakwaan dan agar mendengarkan dan taat kepada pemerintahnya. Masya Allah. Kemudian, mentaati pemerintah itu baik kita suka maupun tidak suka. Masya Allah ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang dia suka maupun dia benci, kecuali kalau diperintahkan dengan kemaksiatan. Jika diperintahkan kemaksiatan, tidak ada mendengar, tidak ada taat. Insyaallah sekalian, kita suka taat, kita benci pun taat. Ini wasiat siapa? Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah. Ya, Hudzaifah ini ya luar biasa, termasuk sahabat yang beliau sangat berhati-hati dari kejelekan. Beliau mengatakan, ya, kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Manusia, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Adapun aku, kata beliau, bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Ya, kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Kan aku khawatir saya terjatuh kepada kejelekan itu dan saya tidak sadar. Masya Allah ya, ini fakihnya beliau ini. Bukan sekedar bertanya bagaimana mendapatkan surga, amal kebaikan. Tidak hanya itu. Tetapi beliau menanyakan kepada Nabi tentang kejelekan. Khawatir terjerumus pada kejelekan. Qultu, aku katakan, kata beliau, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadal khair, fahal ba'da hadal khair min syarr. Rasul, dulu kami berada di jahiliyah, masa jahiliyah dan masa kejelekan. Ya, di waktu kejelekan itu. Kemudian Allah datangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Sudah baik, ya. Rasulullah, para sahabat masa yang sangat baik. Apakah setelah masa yang baik ini, keislaman ini ada kejelekan lagi? Rasul mengatakan, na'am. Iya. Qultu, wa hal ba'da hadza syarri min khair? Ya Rasul, apakah setelah masa jelek itu akan datang kebaikan lagi? Rasul mengatakan, na'am, wa fihi takhonun. Ya, ada lagi. Cuma apa? Kebaikan saat itu sudah tercampur dengan yang namanya dakhon. Dengan asap. Qultu wa ma takhonu? Ya Rasul, apa yang dimaksudkan asap itu? Jadi kebenaran itu ketika sudah datang di masa-masa kebatilan itu, ya, ini akan mempengaruhi akhlaknya manusia. Dan kita rasakan.
Kita hidup di suatu masyarakat yang majemuk, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan di mana-mana, tetap banyak sedikit berpengaruh kepada kita, sadar maupun tidak. Itu mempengaruhi kita. Ya, contoh kita misalkan transaksi di pasar. Pasar sudah biasa namanya orang berdusta, orang menipu, orang ngurangi timbangan, takarannya sudah. Kita terkadang-kadang latah, ngikut suasana gitu ya. Suasana itu kadang-kadang. Luar biasa itu. Kejelekan itu kalau sudah menyebar, tetap itu sedikit banyak mempengaruhi. Maka ditanya Rasul. Nah, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan asap tadi? Rasul mengatakan, kaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhu wa tunkiru. Yaitu suatu kaum yang mereka menjadikan tuntunan hidup bukan dengan sunnahku, berpetunjuk dengan bukan petunjukku. Kamu mengetahui dan kamu mengingkari. Artinya apa? Ada benarnya, ada jeleknya. Coba, kamu tahu itu baik, itu buruk. Sudah, ini apa namanya? Kaum. Qultu, aku tanya lagi. Fahal ba'da hadal khairi min syarri Rasul? Apakah setelah datang kebaikan seperti ini, maupun baik sudah tercampur ada dakwah tadi, akan datang kejelekan lagi? Rasul mengatakan, na'am, iya. Yaitu apa? Fitnatun amya wa du'atun al abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya, belum mengatakan iya, ada lagi kejelekan. Yaitu apa? Fitnatun amya, yaitu fitnah yang membutakan. Dan para dai yang berada di pintu-pintu neraka jahanam. Para dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Maksudnya apa? Mereka calon. Kenapa? Karena mereka ngajak manusia kepada kesesatan, kepada kesyirikan, ya, kepada kebid'ahan, kemaksiatan. Lalu zaman sekarang dukun saja pakai peci, pakai jubah, makanya dukun merah, dukun putih, dukun hitam, semua dukun sesat gitu ya. Contohnya itu. Maka man ajabahum ilaihim qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti mereka, ajakan mereka, maka mereka akan campakkan kalian ke dalam api neraka. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana. Tolong jelaskan kepada kami bagaimana sifat-sifat mereka. Rasul mengatakan hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah dari jenis kita sendiri, dari manusia, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Sebagian ulama mengatakan mereka berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan. Cuman apa? Rasul gambarkan orang ini hakikatnya adalah mengajak orang kepada jurang-jurang neraka. Aku katakan lagi, ya Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalik. Ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapatkan masa itu? Perhatikan, ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapati masa seperti itu? Rasul mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Mentaati pemerintahnya. Perhatikan. Ketika banyak sekali orang mengajarkan kesesatan itu. Itu wasiat Nabi. Dalam kondisi carut marut di dunia ini, ternyata Rasul menyebutkan solusinya. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Taatilah, berpegang teguhlah kalian untuk mentaati jamaah kaum muslimin dan mentaati imam-imam mereka. Perhatikan. Bertanya lagi. Fa illam yakun lahum jama'atu la imam. Rasul bagaimana? Jika di masa itu tidak ada jamaah, tidak ada orang benar lagi, tidak ada imam lagi. Apa kata Rasul? Fa'tazil tilkal firaq kullah. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada. Firqah-firqah yang ada, tinggalkan semua. Walau anta alda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal mautu wa anta ala dzalik. Walaupun engkau hanya bisa menggigit akar pepohonan, ya, kemudian engkau mati dalam keadaan seperti itu lebih baik daripada harus mengikuti kelompok-kelompok yang ada. Perhatikan wasiat Nabi. Apa itu? Dalam kondisi yang sangat mencekam itu, agar kita diperintahkan berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Ya, itu Pak, bareng kaum muslimin. Mana ada kebenaran dan bersama dengan imam-imam mereka. Siapa imam di situ? Pemerintah. Coba sekarang kita berbicara di media sosial tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Oh, yang komen banyak sekali, negatif kebanyakan itu. Paling yang positif siapa? Ya temennya paling yang biasa ngaji bareng. Gitu. Semua negatif, Pak.
Masya Allah ya. Kita kalau berani coba ya, kita punya Facebook misalkan, kita bilang wajib tidak pemerintah, apalagi bawahnya gambar Jokowi. Waduh, sudah itu banyak itu perdebatan nggak selesai itu. Paling yang nge-like jempol berapa orang itu, lainnya. Masya Allah ya, betul kata Imam Budisi, kata Syekh Muhammad Wahab itu. Keadaan manusia seperti itu. Ya, maka Masya Allah luar biasa ya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sedang diuji, tentang apa? Tentang keadaan manusia. Nah, ini bahkan Rasul menggambarkan ya, ketika datang pemimpin yang luar biasa dolimnya. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, Rasul bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Kata Rasul, akan ada ya setelahku nanti seorang pemimpin, a'immah, pemimpin yang mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Mereka tidak mengambil jalan hidupnya dengan jalan hidupku. Dan akan tegak di tengah-tengah mereka rijal, seorang pemimpin yang qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hati setan. Coba, tahu setan kira-kira ada baiknya? Gak ada baiknya. Tapi apa? Fi jusmadil ins, hati setan yang nempel di jasadnya manusia. Coba, ini pemimpin model apa kayak gitu? Sampai Rasul menggambarkan seperti itu. Maka kultu, para sahabat mengatakan, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Apa yang aku lakukan wahai Rasul jika aku mendapati pemimpin model seperti itu, hatinya hati setan, cuman badannya pada manusia. Gitu ya. Maka Rasul mengatakan tasma wa tuti lil amir wa in duriba dhuhruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Rasul mengatakan dengar dan taati pemerintah. Walaupun kamu dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taatlah. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1847. Biar mantap nanti, bukan di rumah. Dikirain Abu Bakar ngada-ngada ini ya, dapat diwangsit di mana? Enggak, Rasul bersabda itu. Masya Allah. Dipukul punggungnya coba. Sekarang gitu jadi ledekan. Tuh yang ngaji situ pengen dipukul dulu baru ini tahu rasa. Masya Allah. Ya luar biasa ya, ini bagaimana keadaan kaum muslimin sudah terbalik keadaan mereka. Padahal luar biasa. Ini termasuk usul yang sangat mendasar. Nah, jadi Rasul menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadisnya yang menjelaskan secara syar'i dan secara qadari. Tadi saya jelaskan sedikit bahwa secara qadari ya, secara akal manusia itu sangat membutuhkan keberadaan pemimpin. Saya contohkan tadi, satu hari kita hidup tanpa pemimpin, apa yang terjadi? Jangan jauh-jauh di keluarga sekarang. Ya, keluarga paling banyak-banyak 10 orang. Nggak ada bapak di situ. Anak ngatur, ibu ngatur, yang paling besar ngatur. Gelup tiap hari. Apalagi urusannya negara. Ya, satu hari dalam negara tidak ada pemimpin, apa terjadi? Ya, pertumpahan darah di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana. Dan tidak ada orang mencegahnya. Sana mencegah, lawan. Kan gitu ya. Maka keberadaan pemerintah luar biasa. Maka tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 251, Allah mengatakan walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Andaikan Allah tidak mencegah ya manusia satu dengan yang lainnya dari kejahatan mereka, niscaya akan rusak muka bumi ini. Siapa yang mencegah? Manusia, perhatikan ya. Manusia ini mencegah. Siapa yang paling berhak mencegah? Pemerintah. Sudah. Sekarang orang yang mereka sangat negatif dengan pemerintah. Pokoknya pemerintah nggak ada baiknya, kata mereka ya. Kata mereka itu. Nggak ada baiknya. Andai kan betul. Polisi sudah tidak ditaati. Rumah kita kemalingan, lapor ke siapa? Lapor tetangga. Tetangga ngeroyok sana. Sana juga ngeroyok. Ya kan, nggak ada amannya. Maka Masya Allah. Para ulama luar biasa ya. Menasihatkan kepada kita dengan nasihat yang sangat mendalam. Rasul mengucapkan seperti ini bukan dari hawa nafsu beliau, melainkan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah prinsip kita dalam beragama ini. Silahkan orang ngomong apa, mau dikatakan penjilat pemerintah, mau dikatakan kita adalah ulama-ulama yang suka menjilat pemerintah, monggo. Ya, tidak ada urusan, kami berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan Rasul sudah menjanjikan ya bahwa sata'ti ayyamus sabr.
As-sabiru ala dinihi kal qabid al jamr. Kata Nabi, akan datang hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang bersabar berpegang dengan agamanya seperti orang yang megang bara api. Coba, ya, bara api dipegang, lagi bakar sate dipegang baranya itu, melodok kita kan. Tapi masya Allah itu katalah Rasul, maka siapa yang bersabar memegang bara api, dia akan selamat. Tapi yang meninggalkan bara api itu, maka dia akan celaka. Ada ungkapan yang bagus lagi dari Imam Malik. Imam Malik ketika beliau menggambarkan kedudukan sunnah Nabi. Ya, beliau mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharqa. Sunnah Nabi itu kedudukannya seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang yang luar biasa, manusia cuma dua pilihan. Naik kapal selamat, tidak mau naik, tenggelam. Sampai anaknya Nabi Nuh saja diminta untuk naik, ya, irkab ma'ana, ayo kita naik bareng, nggak mau dia. Saya akan naik ke gunung biar saya selamat. Ternyata apa? Air itu melebihi gunung. Banjir di zaman Nabi Nuh itu melebihi gunung. Sampai perahunya Nabi Nuh begitu mendarat sudah surut di Gunung Judi, nangkring perahunya gini. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, ternyata Imam Malik menggambarkan bahwa berpegang dengan sunnah Nabi seperti orang yang memegang perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang mau naik perahunya selamat, meninggalkan akan celaka. Siapa berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan selamat, meninggalkan akan celaka. Nah, apalagi kita hidup suatu zaman yang kata Rasul, banyak sekali perselisihan. Mungkin masanya ini sudah masuk. Maka Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ya, kita mentaati dan mendengarkan kepada ya pemerintah kita yang mengurusi urusan kita semua. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini berarti kita selesai menjelaskan tentang asal yang ketiga, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendengar dan mentaati pemerintah yang ada. Walaupun pemerintah itu digambarkan Nabi hatinya seperti hati setan. Ya, mengambil harta kita, memukul punggung kita. Tapi Rasul mengatakan fasma wa ati, dengarkan dan taatilah pemimpin kalian. Ini adalah jalan keselamatan, jalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.